Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, dua hari ini di grup-grup percakapan WhatsApp misalnya, terutama ya, ada di juga Telegram, ya, mungkin di Signal juga, itu beredar rekaman suara semacam pidato kali ya dari Direktur Utama Garuda yang menjelaskan berkaitan tentang kondisi Garuda. Kondisi Garuda yang ujung-ujungnya dia mengatakan membuka kesempatan pensiun dipercepat. Kalau dulu saya pesan ini nggak tahu ini hal yang sama atau tidak, pensiun dipercepat kepada karyawan Garuda karena kondisi perusahaan yang bahasa gampangnya abang bilang di ambang kebangkrutan. Nah ya, dia jelaskan bagaimana kondisi supply demand, bagaimana pendapatan, bagaimana pengeluaran, bagaimana kondisi sewa pesawat, berapa jumlah pesawat, berapa yang boleh terbang, berapa yang tidak boleh terbang karena oleh lessor, oleh pemilik pesawat karena Garuda cuma menyewa. Karena tidak membayar sewanya maka dilarang terbang. Aneh juga ya, harus kalau nggak bayar sewa suruh terbang juga gitu supaya ada pendapatan bayar sewa. Tapi itu bukan bahasan kita pagi ini ya. Jadi Direktur Utama Garuda mengatakan dalam video rekaman suara maksud saya, itu utang Garuda sekarang mencapai 70 triliun. Wih, 70 triliun saudara. Dan itu membuat Garuda harus membayar bunganya saja kalau nggak salah disebut berapa, 1 bulan 1 triliun lah kalau nggak salah dalam rekaman suara itu ya. Dan sudah beberapa bulan Garuda tidak membayar karena tidak punya penghasilan yang memadai. Said Didu dalam videonya dengan Hersu Bena Arif mengatakan bahwa Garuda harusnya punya pendapatan normal untuk bisa hidup dan sedikit berkembang gitu ya, sekitar 200 juta dolar 1 bulan. Tapi seperti pengakuan di Rut Garuda sendiri, pendapatannya drop menjadi hanya sekitar 40 juta dolar atau 1/5, 20% dari pendapatan yang seharusnya, pendapatan Indonesia seharusnya. Ngeri sekali. Kemudian dari 140-an pesawat yang ada, yang bisa terbang sekitar 42 saja. Yang lain harus di stop dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena penghematan dan juga karena larangan dari pemilik pesawat. Karena Garuda tidak kunjung membayar sewanya. Ngeri sekali saudara. Jadi lebih dari 50% pesawat yang dimiliki tidak boleh terbang. Nah, di tengah suasana seperti ini, kemudian tiba-tiba di grup-grup pembicaraan kita, grup-grup WA kita, grup-grup obrolan kita itu beredar kembali daftar gaji para petinggi Garuda, direksi dan komisaris. Waduh, dan komisaris ya juga dapat gaji yang super tinggi. Aduh, ini ya, saya dapat dari Detik ya. Dari Detik ini saya kasih screenshot aja. Jadi dengan asumsi pukul rata, maka tiap komisaris memperoleh pendapatan sebesar 146.958 dolar per tahun. Kemudian per bulannya ialah dengan membagi 9 menjadi 16.328 dolar. Dengan kurs 14.000 saja, sekarang 14.000 lebih saudara, maka komisaris memperoleh pendapatan sebesar 228.592.000 rupiah per bulan. Ini dari Detik ya. Ini berita lama sebetulnya, maka tadi saya katakan kenapa tiba-tiba berita lama seperti ini muncul kembali, beredar lagi ya. Aduh, apa yang terjadi sesungguhnya? Saudara, ini kita mungkin tidak perlu peduli, mungkin ya, tidak perlu peduli kalau saja yang kita bahas hari ini adalah perusahaan penerbangan bukan milik negara. Ini penting ini. Tapi karena ini adalah perusahaan negara, maka kita memberikan perhatian, ya. Ini ada berita, ini betul lama, 14 Desember 2019, 2 tahun yang lalu hampir ya. Kisaran gaji direksi Garuda yang rangkap komisaris mencapai 520 juta. 520 juta. Oke.
Tadi sudah dikatakan ya bahwa ini zaman Erick Thohir ya, 5 direktur PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang belum lama ini dipecat Menteri BUMN Erick Thohir, termasuk Ki Gusti Ngurah Askara ini karena skandal kargo ya, termasuk sepeda Brompton yang super mahal itu. Pernah merangkap jabatan di beberapa anak usaha perseroan. Juru bicara Kementerian BUMN Ferry Andrianto mengatakan rangkap jabatan tersebut bukan merupakan pelanggaran, lantaran telah diatur. Cari aja ya. Jadi ini dengan demikian gaji masing-masing bekas direktur Garuda Indonesia yang menjabat sebagai komisaris anak usaha pun besarannya bisa ditaksir. Menurut penelusuran Tempo, sesuai laporan keuangan Garuda Indonesia pada 30 Juni 2019 yang ada di situs perseroan, gaji untuk 7 direktur perusahaan plat merah itu mencapai 1,2 miliar atau 16 miliar selama 6 bulan. 1,2 miliar gajinya bos, 1 bulan. Masya Allah. Malah kalau dibagi per bulan 7 direktur itu memperoleh gaji masing-masing 2,8 miliar. Dengan begitu masing-masing direktur memperoleh gaji gila. Oke, salah. Jadi gaji mereka masing-masing direktur bisa mencapai 400 juta. 400 juta per bulan direktur ya. Sorry, bukan miliar. 400 juta. Makanya tadi komisaris mencapai 228 juta lebih. 400 juta 228 lebih. Kita lihat sekarang siapa aja sih jajaran direksi dan komisaris Garuda. Ini kita mau lihat nih. Ini komisarisnya namanya Komis Utama Triawan Munaf. Wakil komutnya Hairul Tanjung. Kemudian komisaris independen Elisa Lumban Toruan. Elisa ini dulu pernah jadi dirut Garuda ya. Dia kalau nggak salah karirnya pernah di swasta juga. Komisaris independen Yeni Wahid. Yeni Wahid tahu? Putri dari Abdurrahman Wahid. Dan komisaris Peter F. Gonta. Wow. Ini susunan lengkap direksi dan komisaris Garuda. Irwan Setiaputra dirutnya ya. Saya bacain ya jajaran komisarisnya ya. Komisaris Utama Triawan Munaf. Triawan Munaf ini kalau nggak salah bekas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Wakil Komisaris Utama Hairul Tanjung. Komisaris Independen Yeni Wahid. Komisaris Independen Elisa Lumban Toruan. Komisaris Peter F. Gonta. Ada 5 komisaris, kalau masing-masing gajinya 228 juta. Wow. 1 bulan. Direksi 1 Direktur Utama Irfan Setiaputra, Wakil Direktur Utama Doni Oskaria, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal, Direktur Operasi Tumpal Manumpak Hutapea, Direktur Human Capital Arya Parwira Adi Laksana, Direktur Teknik Rahmat Hanafi, Direktur Layanan Pengembangan Usaha dan IT ADR Susardi, dan Direktur Niaga dan Kardo M. Rizal Pahlevi. Wow, ada 8. Kalau masing-masing direksi mendapat gaji 400 juta kali 8, 3,2 miliar. Kalau masing-masing komisaris rata-rata mendapat 228 juta 1 bulan, maka 1 bulan untuk 5 komisarisnya mengeluarkan dana hampir 1,5 miliar rupiah. Dan pada saat ini Garuda sedang diambang kebangkrutan. Pendapatan drop sampai tinggal 1/5 saudara. Tinggal 1/5. Pesawat tidak boleh terbang oleh pemiliknya karena Garuda tidak membayar sewa. Dan kemarin secara jelas-jelas direksinya, direktur utamanya menyatakan bahwa tidak Garuda harus melakukan langkah-langkah yang menyakitkan, yaitu mengurangi jumlah pegawai. Saya dulu mengatakan bahwa dalam perusahaan Garuda itu ada 2 komponen fixed cost, biaya tetap, yaitu gaji pegawai dan sewa pesawat. Selebihnya adalah variable cost yang berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi 2 itu memang harus diperhatikan betul. Nah, pertanyaannya adalah bahwa saya tidak bermaksud nyinyir atau apa bagaimana, tapi
Ini pesawat flag carrier nasional, pembawa bendera nasional, simbol Indonesia. Oh, kalau Singapura punya punya apa? Misalnya Singapore Airlines ya, punya apalagi Saudi punya Saudia gitu ya. Indonesia punya Garuda gitu, Garuda Indonesia Airways. Sadis ini. Saya nggak mau bilang ini bancaan, nggak berani saya bilang ini bancaan. Tapi untuk ukuran sebuah perusahaan yang sekarat menjelang wafat gitu ya, saya nggak tahu apakah kembali nanti pemerintah akan menyelamatkan Garuda, saya nggak tahu. Tapi memang apa namanya? Memang Indonesia Garuda berkali-kali mengalami masalah, memang ya Garuda berkali-kali mengalami masalah. Dan itu dulu pernah diselamatkan oleh Rizal Ramli ketika menjadi Menko-nya Gus Dur ya, sekitar berapa 13 tahun yang lalu ya. Sampai ada cerita lagi ini saking ini berita lama juga tahun 2017 ketika dia masih Menko. Bukan, setelah Menko Maritim ya. Ketika Garuda dengan Menteri BUMN-nya Rini Suwandi, bukan Suwandi ya, Rini Sumarno ya, karena sudah bercerai dari suaminya, itu Garuda akan membeli sejumlah pesawat berbadan lebar Airbus A350 untuk melayani rute penerbangan Jakarta Amerika. Wah, dari jalan bilang ini sosokan, ini bunuh diri, karena pada saatnya penumpang tidak banyak, tapi cicilan harga pesawat akan mencekik keuangan Garuda. Rizal Ramli, saya nggak mau selamatin Garuda lagi. Garuda ini punya hubungan emosional dengan Rizal Ramli, atau sebaliknya Rizal Ramli punya hubungan emosional ya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli angkat bicara terkait krisis yang dialami Garuda Indonesia. Bayangkan 2017 juga pernah krisis lagi ya. Sekarang pun krisis yang lebih parah lagi yang dialami Garuda Indonesia sebelum dirinya menjadi menteri di kabinet era Jokowi. Ia sempat mengutarakan curhatan hatinya tersebut pada Jokowi. Jadi 1,5 tahun lalu sebelum masuk kabinet, kata Rizal, saya ketemuan langsung dengan Pak Jokowi. Saya bilang, Mas, ini hati-hati. Saya nggak mau saya masuk selamatin Garuda lagi. Seperti 16 tahun yang lalu. Karena ini pasti bermasalah. Kekhawatiran Rizal ini muncul karena Garuda membeli sejumlah besar pesawat jenis Airbus A350 yang memiliki ukuran cukup besar dan dianggap berbahaya bagi kelangsungan bisnis penerbangan Garuda. Garuda beri pesawat A350 yang hanya cocok untuk rute luar negeri Eropa dan Amerika. Pengalaman selama ini di kelas itu bisnisnya paling keras. Dulu paling jagoan Singapore Airlines, akhirnya kalah juga sama Fly Emirates dan Qatar Airways. Dia menyebutkan sekelas Singapore Airlines yang jagoan pun tumbang mengarungi bisnis jarak jauh, karena ya kalau Qatar dan Emirates kan mohon maaf, afturnya kan buat mereka sangat murah gitu loh. Padahal aftur bahan bakar pesawat itu punya komposisi biaya yang sangat besar. Tapi kembali ke soal ini tadi lagi, bagaimana kompetensi orang-orang yang ditempatkan sebagai pemimpin dari perusahaan, khususnya Garuda. Kalau jajaran direksinya mungkin mereka punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau jajaran komisaris hanya sekadar untuk balas jasa kepada tim sukses, pendukung pada saat konsultasi capres dan sebagainya, ini kan bagi-bagi jabatan yang merugikan untuk kepentingan negara gitu loh. BUMN itu kan badan usaha milik negara, karena itu namanya BUMN bukan BUMP, badan usaha milik milik presiden, atau minimal badan usaha milik menteri, BUMN, bukan, tapi BUMN, milik negara, milik rakyat Indonesia. Ya rakyat juga merasa aduh nggak rela juga ya uang negara, uang rakyat digunakan untuk menggaji orang-orang yang sama sekali tidak kompeten dengan gaji yang sangat-sangat besar. Kalau orang-orang itu paham masalah, ngerti masalah, dan terampil bisa menyelesaikan masalah, gaji yang besar pun menjadi masuk akal. Tapi kalau hanya sekedar parkir, balas jasa, bagi-bagi jatah, bagi-bagi jabatan, wow. Saya ngalamin ketika saya menemani seorang menteri di rumah dinasnya menerima para relawan Jokowi.
sekitar tahun 2015 akhir. Rumah dinasnya di daerah Widya Chandra, Jakarta Pusat, rumah dinas menteri. Itu yang hadir saudara hampir 30 anak-anak muda, para relawan, dan semua ketika diperkenalkan oleh Kartika Jumaidi, ya, koordinator Jasmev, ya, jaringan apa sih dulu, pokoknya jaringan sosial media, volunteer gitu ya, mendukung Ahok dan Jokowi, Ahok di Gubernur DKI dan Jokowi di pencapresan. Itu Kartika Jumaidi merupakan ini Mas Anu komisaris ini perusahaan ini Mbak Anu komisaris ini Mbak itu semuanya. Dari sekitar 30-an hanya 2-3 orang yang bukan komisaris, saudara. Waktu itu saya nggak ngerti eventnya apa. Para mantan aktivis relawan itu yang dulu mungkin juga sebagian aktivis 98 bergabung pada tim Jokowi. Dan ketika Jokowi naik, jebret, semua kebagian. Mohon maaf saya melihat ada, mohon maaf. Saya kenal beberapa di antaranya karena saya juga orang jalanan kan. Saya juga orang yang suka demo dan sebagainya. Cuman waktu 98 reformasi saya masih bekerja di sebuah media yang cukup banyak besar lah ya. Itu saya kenal mereka dengan segala hormat. Mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang ekonomi bisnis. Tidak. Dan itu semua kebagian. Saya ingat kali ketika mengatakan Pak Menteri ini Mas Anu komisaris PT ini Persero, ini Mas ini komisaris PT ini Persero, ini Mbak ini, gila bos, itu jadi benar-benar bancan. Dan sekarang berlangsung lagi seperti itu. Wow, dahsyat. Ini uang negara bos, badan usaha milik negara. Ketika dia tidak kenal saya duduk di bagian bagian orang-orang, maaf ya dengan siapa Mas, siapa, mohon saya belum kenal. Saya dimulai ini siapa, bukan komisaris Mas, saya bukan komisaris, saya bilang gitu. Ini gila bos. Ini penjarahan. Dan ini menjadi salah satu sebab utama kenapa BUMN kita baik yang sekarat dan diambang kematian. Karena itu hanya menjadi tempat penampungan bagi-bagi jasa, balas jasa pada para pendukung Jokowi edan. Dan harus dihentikan. Selamatkan BUMN kita. Karena ini merupakan salah satu unsur penting untuk menggerakkan perekonomian nasional. Mas Erick Thohir, Anda menterinya loh. Anda juga punya peran loh, menaruh orang-orang, kalau kita baca berita si Anu, si ini, si itu menjadi komisaris, ini itu, yang kompetensinya kita tidak tahu. Yang pasti uang negara dikeluarkan untuk membayar mereka. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.